Hampir di semua daerah yang terjadi bencana itu terjadi pengungsian. Ada pengungsian ya, Mbak ya? Kita akan berdiskusi sedikit untuk memberikan informasi ke sahabat-sahabat Bagana khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tip-tip di pengungsian yang misalkan anak-anak dan ya walaupun dewasa dan lansia terutama, tapi ini untuk anak-anak dan lansia. Tidur itu diupayakan ada alas tidur dan selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya, Nita, dan saya Pangili dalam rubrik Tatap Muka. Oke, assalamualaikum nih Mbak Pangili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Nita? Alhamdulillah baik. Mbak Pangili sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Mbak, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai apa nih Mbak? Kita akan berdiskusi memberikan sedikit ada tips-tips untuk di pengungsian. Karena kebetulan saat ini di negara kita, baik itu di Aceh, di Sumatera Utara, Padang, sebelumnya itu ada di Cilacap, Banjarnegara, maupun yang terakhir itu di Bandung dan yang lainnya itu terlalu banyak bencana, entah itu longsor, banjir, dan bencana-bencana lainnya, sehingga hampir di semua daerah yang terjadi bencana itu terjadi pengungsian. Ada pengungsian ya, Mbak ya? Kita akan berdiskusi sedikit untuk memberikan informasi ke sahabat-sahabat Bagana khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tip-tip di pengungsian. Yang pertama itu istilah tips sehat untuk diri sendiri dan keluarga di pengungsian. Yang pertama kita itu untuk cuci tangan setiap habis kegiatan yang kegiatan di luar, baik itu kegiatan secara umum, apalagi sehabis kegiatan di kamar mandi ataupun MCK, itu wajib cuci tangan pakai sabun. Nah, diupayakan dengan air yang mengalir. Nah, seandainya air mengalirnya tidak ada dan persediaan air itu tidak cukup gitu loh Mbak, kita pasti kan pakainya untuk yang penting-penting nih. Nah, untuk masalah cuci tangan nih, kebersihan ya Mbak ya. Nah, apa tipsnya seandainya air yang tersedia itu terbatas gitu loh Mbak? Bisa menggunakan 2 atau 3 baskom yang diisi air. Misalkan baskom yang pertama untuk kita cuci tangan yang kotor-kotor sekali, baru dicuci, terus gunakan sabun, baru dibilas pada baskom terakhir, yang ketiga yang bersih, yang kedua atau ketiga. Jadi insya Allah itu walaupun sih tidak bersih 100%, tapi minimal itu sudah sangat mengurangi untuk kontaminasi dengan bakteri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau ada sumber air minum, misalkan kalau di itu mata air lah. Nah, kalau masih ada mata air yang belum ketutup longsor misalkan atau masih ada, nah itu lindungi mata air itu dari pencemaran kotoran. Misalkan kadang kan ini berkaitan juga dengan yang pembuangan BAB dan BAK supaya di jamban. Nah, itu juga untuk menghindari dan menjaga kalau masih ada sumber mata air yang masih tersedia. Jadi sumber mata air itu supaya tetap bersih dan terjaga kesehatannya, terjaga
istilahnya keasliannya. Jangan Jadi sampai tercemar gitu ya Mbak ya. Tidak terkontaminasi terutama dengan kotoran manusia. Kalau kotoran hewan biasanya kalau sudah terjadi pengungsian hewan akan sedikit. Nah, itu terus yang selanjutnya itu kalau minum itu air misalkan dari air mentah harus dimasak sampai benar-benar mendidih. Kalau ada air mineral itu lebih bagus. Lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak ada air mineral, itu adanya air dari mata air atau air dari sumber lainnya, itu dimasak sampai benar-benar mendidih. Karena untuk mematikan kuman dan bakteri. Ya, itu salah satunya. Nah, yang ketiga itu untuk misalkan anak-anak dan ya walaupun dewasa dan lansia terutama, tapi ini untuk anak-anak dan lansia. Tidur itu diupayakan ada alas tidur dan selimut. Jadi kalau udaranya dingin, angin terlalu kencang ataupun kondisi di luar itu pengungsian kan biasanya di lebih pada area terbuka, maksudnya dalam artian bukan seperti di rumah. Nah, itu untuk menjaga kondisi anak-anak dan lansia itu masih stabil. Nah, itu diupayakan bagaimana supaya tidur itu ada alas dan selimut. Karena anak-anak dan lansia tuh imunnya masih rentan gitu ya Mbak ya. Iya betul, jadi lebih ada rentan. Kondisi yang kalau terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, kondisi yang sangat perubahan yang drastis, itu biasanya yang terjadi pada pola kesehatan itu pada anak-anak dan lansia itu lebih banyak. Nah, terus diupayakan untuk yang sakit itu langsung ke balai pengobatan. Entah itu balai pengobatan yang disediakan ada di pengungsian ataupun di luar pengungsian. Biasanya karena kalau di pengungsian itu jangka berapa 3-4 hari itu sudah anak-anak itu banyak yang ispa, mungkin ada yang kena diare atau gatal-gatal, apalagi kalau itu longsor yang sering itu yang sering. Dan untuk segeralah ke petugas kesehatan untuk pengobatan. Nah, dan kalau ada yang memiliki penyakit-penyakit khusus, nah itu juga mudah-mudahan obat untuk mereka itu juga tersedia gitu. Nah, itu untuk anak-anak dan lansia. Nah, sekarang untuk bapak-bapak yang kebanyakan ataupun remaja putra lah ini, hindari merokok untuk di pengungsian. Nah, betul itu Mbak. Jangankan di pengungsian ya Mbak. Tidak di pengungsian aja sebaiknya tidak merokok sembarangan gitu ya Mbak ya. Betul. Karena di pengungsian itu kondisi udara terbatas, ruangan terbatas, jumlah penghuninya itu lebih banyak. Lah, kalau ada kondisi asap, walaupun hanya asap rokok, itu akan memperburuk kualitas daripada udara, kesehatan udara di situ. Ya, di daerah pengungsian tersebut. Ya, itu beberapa tip mungkin yang bisa saya infokan untuk di pengungsian. Nah, tapi sekarang kan masih dalam kondisi yang cuaca ekstrim, baik itu hujan dan angin. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang tetap beraktivitas di luar rumah pada saat terjadi cuaca ekstrim. Jadi ini ada beberapa ya mungkin imbauan ataupun info yang saya sampaikan, seperti kalau misalkan kita dalam perjalanan di luar rumah menggunakan kendaraan bermotor ataupun roda 2 ataupun roda 4, apabila terjadi hujan dan angin yang besar, itu hindari untuk berteduh di bawah pohon ataupun di bawah kayak
tiang reklame yang kemungkinan besar kalau terjadi angin itu bisa roboh. Terus hindari juga daerah-daerah yang kalau dilewati itu kemungkinan daerah itu kemungkinan besar akan ataupun kemungkinannya kecil bisa terjadi longsor. Betul. Itu jadi hindari dan untuk yang longsor dan hujan. Nah, untuk yang berkendara itu tips sehatnya pada saat hujan, badai maupun kabut, nyalakan lampu pada saat kendaraan terjadi hujan dan sebagainya. Yang kedua, jaga jarak aman. Nah, baik jarak ke depan maupun ke belakang. Itu kira-kira yang perlu diwaspadai bagi kawan-kawan sahabat Bagana yang beraktivitas di luar pada saat terjadi hujan dan badai itu. Oke, menarik ya Mbak ya diskusi kita ini. Tapi gimana ya Mbak? Waktu nih Mbak, sebenarnya masih banyak ya sahabat Bagana yang mungkin akan masih mau disampaikan. Ada mungkin satu lagi. Untuk anak-anak yang di pengungsian diupayakan mereka bisa ada membuat arena bermain untuk mengurangi stres ataupun tekanan anak-anak yang karena di pengungsian kan mereka tidak bisa keluar, tidak bisa bermain. Jadi mengurangi kadar stres pada anak-anak. Dan untuk orang tua itu juga bagaimana caranya mereka supaya istilahnya menerima takdir dalam artian tawakal, karena untuk mengurangi stres pada masing-masing pribadi itu. Mungkin itu. Berlapang dada ya Mbak ya? Iya, betul, berlapang dada. Baik sahabat Bagana, dikarenakan waktu yang membatasi, insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dalam rubrik yang sama yaitu tatap muka, pastinya dengan narasumber dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Mbak Pangili atas waktu dan informasinya yang insya Allah pasti bermanfaat nih. Amin. Untuk sahabat Bagana semua. Oke sahabat Bagana, demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.